Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ibu 2 anak di Kota Serang ditemukan tewas di dalam kamar. Suami ditemukan pingsan di dalam karung. Pencuri motor, anggota Ormas di Kabupaten Serang ditangkap saat beli bensin. Libur panjang akhir pekan, Pantai Carita ramai dikunjungi wisatawan. Salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi wisatawan adalah Pantai Kodok yang terletak di Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Masyarakat dari berbagai daerah ramai mengunjungi pantai tersebut pada Minggu siang. Harga tiketnya pun cukup terjangkau, yakni Rp20.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp75.000 untuk kendaraan roda 4. Meski Pantai Kodok tidak memiliki pasir pantai yang putih, namun pantai ini cukup bersih dan nyaman untuk berenang dan tidak mengurangi minat para wisatawan untuk datang berkunjung. Selain itu, Pantai Kodok juga menyediakan fasilitas lainnya, seperti kolam renang, gazebo, dan juga aula serta yang lainnya. Selain harga tiket yang terjangkau, Pantai Kodok memiliki banyak fasilitas yang cocok untuk liburan bersama keluarga atau teman dekat. 3 kali. Gimana? Suasananya menurut Akang gimana nih Pantai Kodok? Suasananya enak, teduh, terus juga tempatnya lega, nyaman lah buat keluarga karena di sini bersih dan nggak ada yang namanya pedagang-pedagang yang bikin kita nggak nyaman gitu. Terus juga fasilitasnya cukup lengkap, dari mulai kolam renang, anak-anak bisa main bola, ada yang main bola juga, orang dewasanya. Jadi saya rasa untuk healing memang cukup bagus di sini. Gratis ada sendiri di sini, hanya kolam renang ya, itu gratis. Istana balon itu ada, ya seperti permainan anak-anak ada lah. Berikut banana ada juga di sini. Di libur pasca ini ada peningkatan pengunjung, Pak? Dari hari biasa sih sekitar adalah 25% Peningkatannya. 25%. Momen libur panjang ini, kunjungan wisatawan meningkat hingga 25% dibanding hari biasanya. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Mengurangi sampah yang masuk ke TPA Rawakucing, Kota Tangerang yang mencapai 1.600 ton per hari. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mengembangkan teknologi Refuse Derived Fuel atau RDF yang dijadikan bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Untuk pertama kalinya, RDF hasil olahan TPA Rawakucing dikirim ke PT Solusi Bangun Indonesia yang memproduksi semen sebagai pemesannya. Nilai penjualan mencapai Rp300.000 per ton. Hasil penjualan akan dijadikan pemasukan asli daerah. Pengiriman tahap awal ini langsung dilakukan Wali Kota Tangerang. Pemanfaatan RDF menjadi salah satu solusi inovatif untuk mengurangi sampah yang selama ini menjadi tantangan besar di Kota Tangerang. Pengolahan RDF memiliki kadar air sedikit karena prosesnya melibatkan pemilahan, penghancuran, dan pengeringan sampah hingga dapat menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara yang biasa dipakai industri semen. Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan PT SBI. Nah sekarang kita lakukan pengiriman secara bertahap. Kita sekarang sudah hasil olahan RDF-nya sekitar 100 ton kurang lebih. Nah sekarang kita pengiriman sekitar berapa? 32 ton. Jadi kita lakukan secara bertahap. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar, bisa menjadi solusi terhadap persoalan masalah sampah yang ada di Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang berencana untuk tidak hanya mengolah sampah baru, namun sampah yang menumpuk lama di TPA Rawakucing. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.
Hingga saat ini, banyak siswa di Kabupaten Pandeglang belajar dengan kondisi seadanya karena ruang kelas yang mengalami kerusakan. Bahkan terdapat sekolah yang kekurangan ruang kelas sehingga siswa belajar di teras kelas tanpa bangku. Tingkat kerusakan ruang kelas pun bervariasi, mulai dari kerusakan ringan hingga berat dan sudah tidak layak pakai. Pemerintah Kabupaten Pandeglang kesulitan untuk merenovasi dan pembangunan ruang kelas baru karena keterbatasan biaya. Mengatasi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Pandeglang berencana akan mengalihkan anggaran makan bergizi gratis atau MBG sebesar 7,6 miliar, serta anggaran perbaikan rumah dinas Wakil Bupati Pandeglang untuk perbaikan ruang kelas. Diharapkan dengan adanya perbaikan ini akan membuat siswa lebih nyaman dalam belajar. Terkait masalah pengalokasian anggaran MBG yang 7,6 miliar, termasuk anggaran rumah dinas Wakil Bupati, kita geser ke anggaran untuk membangun sarana prasarana sekolah di Kabupaten Pandeglang, karena belakangan ini hampir 1 bulan ke belakang sampai dengan hari ini saya terus berkeliling ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang, dan ternyata masih banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan, baik itu rehab sedang, rehab ringan, dan rehab berat, termasuk pengusulan RKB, sehingga menurut kami itu lebih bermanfaat dirasakan oleh para siswa dan siswi untuk menjaga keamanan, kenyamanan dalam tahap proses belajar mengajar. Nantinya perbaikan akan dilakukan di lokasi-lokasi yang ruang kelasnya sudah tidak layak pakai. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.